Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Pak Hari, Ya, kan masih puji-pujian, jangan di ini dulu, jangan di. Puji Tuhan buat puji-pujian kita. Kiranya puji-pujian kita boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Seperti lagu kita tadi, Tuhan tidak pernah melihat rupa. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Manusia yang penuh dengan noda dan dosa ini Bapa. Engkau masih melayakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Karena kami rindu, haus, dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin jauh daripada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami tidak ingin Tuhan jauh daripada Engkau. Kami ingin jadi anak-anak-Mu yang hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tidak ingin serupa dengan dunia yang penuh dengan dosa ini Bapa. Mampukan kami Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan pagi hari ini kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Teristimewa Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Menyampaikan benih firman-Mu. Kiranya benih firman ini boleh jatuh di hati kami saat ini Tuhan. Biarlah dia akan bertumbuh, berbuah lebat ya Bapa. Bukan hanya sekedar kami memahami, mengerti, membaca firman, tapi kami terapkan di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu Tuhan, agar perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi Zoom ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang dari berbagai macam kota, bahkan negara yang hadir di tempat ini. Kami berterima kasih kepada kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, salam. Berjumpa kembali dengan saya, Evangelis Neneng Farlina pagi hari ini. Salam, untuk kabarnya luar biasa ya. Dan kita selalu diberikan kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru yang daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang buat kita, apakah yang membuat kita tenang hari-hari ini? Tentu adalah doa. Doa yang memberikan ketenangan, ketentraman, doa yang selalu membuat kita bersemangat, doa yang selalu membuat kita hidup kita berkemenangan menghadapi segala macam tantangan, karena kita percaya hidup mengandalkan Tuhan melebihi apapun juga. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, itulah yang kita rasakan, karena sampai hari ini kita boleh ada semua karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Allah Bapa kita. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawa kita bagaimana seorang Daud bisa dipilih Tuhan. Bagaimana seorang Daud bisa diurapi Tuhan. Bagaimana Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat rupanya. Tuhan tidak melihat bagaimana dia hebat. Tetapi dia hanya seorang pengembala domba. Yang hanya 2-3 ekor. Bapak Ibu, bukan banyak. Di situ Daud itu dilatih di padang untuk menghadapi singa, untuk menghadapi beruang, untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi itulah proses kehidupan yang Daud rasakan. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan di sini dengan judul Daud diurapi menjadi raja. Saya akan bacakan buat kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita ditolak seperti Saul ditolak Tuhan. Karena apa yang dia lakukan? Dia melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau dia lakukan, tapi dia tidak mentaati. Jadi di situ Tuhan menolak dia sebagai raja. Kemudian dikatakan lagi Isai, dia memanggil Samuel untuk datang ke rumah Isai. Kita teruskan ya ayatnya. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya?
ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan berkata, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu, tuntunan Tuhan yang membawa Nabi Samuel ini untuk datang ke rumah seorang bapak yang bernama Isai, karena Tuhan akan mengurapi salah satu dari anaknya. Dan di sini Samuel pun tidak tahu siapa anak Pak Isai yang akan diurapi, siapa orang yang akan diurapi. Tetapi di situ Tuhan memberikan juga, mengajarkan untuk dia cerdik di sini, untuk dia membawakan sesuatu, untuk membawa supaya ada hal yang harus mereka, ada pertemuan itu. Jadi saya lanjut lagi, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Allah. Tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara itu. Ayat 6, ketika itu mereka masuk dan Samuel melihat seorang Isai yang bernama Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian ayat 9, kemudian ia menyuruh Shema lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab dia kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, Bapak Ibu, di ayat kunci kita, ayat yang ke-7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, seperti hebat-hebat apapun kita Bapak Ibu, kita memuji, menyembah Tuhan, kita bernyanyi, suara kita bagus, kita memain musik yang bagus, yang indah. Tetapi Tuhan kalau tidak berkenan, Tuhan tidak memilih. Tetapi apa yang Tuhan pilih? Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan setiap waktu, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya tadi, ketika salah satu saudara daripada Daud yang bernama Eliab, orang yang dikatakan di ayat ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tuhan pun bukan orang seperti itu, dilihat gagah perkasa, sepertinya bagus, tetapi Tuhan tidak seperti itu, tidak melihat rupa, tidak melihat bagaimana orang itu kelihatan secara manusia, melihat ini menjadi urapi, menjadi raja, tetapi bukan seperti ini yang aku.
Gimana Tetapi, caranya ya untuk mengalihkan gitu ya, Mas? sorry Bapak Ibu, ada yang bersuara, ada yang bisa di-mute suaranya. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan melihat hati orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang seperti apa, yang selalu setiap hari mendekatkan diri. Dan di sini pun si Daud, bahkan ayahnya pun melupakan dia. Ayahnya pun tidak ingat dengan anaknya ini, tetapi dia hanya mengingat ketujuh anaknya yang besar-besar, yang tinggi, yang kokoh, yang memiliki perawakan yang luar biasa. Tetapi di sini Tuhan melihat salah satu anaknya hanya ada di padang setiap hari, yang membawa 2-3 ekor domba ayahnya. Bukan banyak Bapak Ibu, hanya 2-3 ekor. Yang Daud di situ memuji Tuhan, bagaimana dia bernyanyi di padang, dia mengucap syukur. Itulah yang Tuhan berkenan. Dia melakukan perkenanan Tuhan di hadapannya, di hadapan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, bukan apa yang dilihat manusia, yang kuat kelihatannya gagah, saudara yang musik yang bagus, suara yang indah, tetapi Tuhan melihat hati seseorang, hati kita Bapak Ibu. Bagaimana Daud membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, dan dia tahu, Allah tahu apa yang ada di pikiran Daud. Allah tahu sampai begitu intimnya hubungan Daud dengan Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita memiliki keintiman, tetapi Tuhan tidak melihat sehebat apapun engkau bernyanyi, sehebat apapun engkau menjadi seorang pengkhotbah, sehebat apapun engkau menjadi seorang yang diurapi Tuhan, sepertinya diurapi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menolak, Tuhan tidak berkenan, ada hal yang Tuhan membuat Tuhan tidak suka, yang menolak, seperti apa yang di sini Raja Saul. Bagaimana Raja Saul, seorang raja, ditolak oleh Tuhan karena dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai orang tuanya pun merupakan Daud. Karena Daud di sini suka memuji Tuhan. Di sini Daud setiap kali dia ada di padang, dia selalu berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang. Bagaimana dia mengalahkan singa dan beruang dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu. Itu kalau bukan kuasa Tuhan yang menyertainya. Seperti itu kita, Bapak Ibu. Jikalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, dimanapun kita berada, tidak harus di rumah kita memuji Tuhan tutup pintu, tetapi kita memuji Tuhan. Mungkin kita ada di mana, hati kita selalu memuji Tuhan di dalam hati. Disitulah hubungan kita luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang sangat erat Bapak Ibu. Sehingga apapun yang mau kita lakukan, pasti Tuhan akan memberikan, menuntun, Tuhan akan membuka, Tuhan akan memberikan hikmat, sehingga kita diberikan kemudahan. Jadi artinya seperti ini, bukan cuma singa dan beruang yang dilawan Daud, tetapi seorang raksasa. Secara manusia raksasa itu gambaran kita besar, gagah perkasa. Daud yang kecil kemerah-merahan bisa mengalahkan hanya dengan satu biji batu ya, membuat raksasa itu tumbang. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak akan terjadi. Dan seperti itu Bapak Ibu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita alami, kita akan mampu dan sanggup melewati. Itulah gambaran daripada raksasa di sini. Sebesar apapun masalah di depan kita, tetapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, semuanya itu tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan. Kita akan dipimpin, kita akan dibimbing, kita akan disertai, diberikan kekuatan dan kemenangan Bapak Ibu. Dan situlah artinya hidup mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Daud selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Daud dengan kecapinya ya Bapak Ibu, dia pintar main kecapi. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita memiliki suara yang indah, kita bisa memainkan alat musik yang luar biasa. Tetapi di sini kita akan membangun hubungan mesbah kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi orang yang diurapi dan dipilih Tuhan itu luar biasa. Sampai di ayatnya yang pertama berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Waktu itu karena perbuatan Saul, Samuel ini berduka cita dan dia mengoyak-oyakan, dia berdoa, dia berlutut, dia berpuasa karena perbuatan Saul ini tidak berkenan, dia melanggar titah Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu, ayatnya ini, lalu perintah Tuhan kepadanya, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya
telah kupilih seorang raja bagiku. Menjadi orang yang dipilih Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih, yang diurapi Tuhan di tengah situasi masa sukar. Di situ kita menjadi garam dan terang. Di situ kita diurapi Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang ayat yang kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Nah, jadi kalau Raja Saul tahu, dia pun akan membunuh Samuel. Karena dia tidak mau ada saingan Bapak Ibu. Jadi di sini jangan pernah kita iri dengan orang lain. Jangan pernah kita merasa tersaing. Di situ kita adalah membangun hubungan itu utama dan penting di hadapan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat berapa hebat kita. Siapapun kita, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita memuji Tuhan. Tetapi Tuhan, hanya satu yang Tuhan lihat dari kita adalah hati kita yang sesungguhnya. Hati yang melekat. Hati seorang yang rendah hati, orang yang rendah hati bisa masuk dimanapun, bisa menerima keadaan situasi, yang mampu mengucap syukur. Bagaimana Daud itu rendah hati. Kalau dilihat dia hanya kecil, boleh dikatakan imut-imut, kemerah-merahan Bapak Ibu. Tetapi di situ orang yang dikenan Tuhan, karena dia membangun hubungan yang luar biasa. Seperti itulah yang Tuhan mau dengan kita hari-hari ini. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap melekat kepada Tuhan. Jadi apapun masalah, pergumulan yang kita alami, kita akan menjadi sang pemenang. Kita akan mampu melewati, walaupun adanya Goliat di dalam kehidupan kita, yaitu masalah yang sepertinya besar, seperti raksasa ya. Digambarkan di sini Daud aja bisa mampu hanya menumbangkan raksasa itu yang mengolok-olok bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu. Jadi apapun keadaan di luaran sana, apapun situasi kita di tengah-tengah keadaan ini, kita mampu berjalan melewati bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi Bapak Ibu, sangat penting kita membangun hubungan mesbah dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melihat apa yang kelihatan Bapak Ibu, tetapi Tuhan melihat yang tersembunyi, yaitu kedalaman hati kita, hati yang melekat, hati yang selalu mengucap syukur, hati yang selalu berpaut, dan kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, bukan mencari perkenanan manusia, sehingga kita kadang-kadang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suara kita bagus supaya didengar orang, supaya dipuji orang, supaya orang melihat, wah, si A hebat, wah dia hebat memuji Tuhan, dia hebat, sehingga dia sering dipakai kemana-mana. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang bersembunyi di dalam hati kita, di dalam hati Bapak, saudara dan saya. Dia mau kita tetap memiliki hubungan yang melekat dan berkenan. Kita mengejar perkenanan Tuhan itu lewat hati kita yang sungguh-sungguh, hati kita yang rindu, hati kita yang haus. Itu Bapak Ibu yang diberkenankan Tuhan. Di ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi itu Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan melihat hati, bukan melihat wajahmu, bukan melihat keterampilanmu yang begitu hebat, bagaimana engkau memiliki suara yang indah, tetapi suara itu untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, dan engkau memiliki lebih pintar memainkan musik, bukan untuk dipuji dan dilihat orang, supaya orang melihat engkau begitu luar biasa. Tapi di sini adalah kita tetap membangun hubungan hati kita yang melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman yang bisa saya bawa buat kita pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita untuk tidak sombong. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita untuk kita tetap melekat, tidak mengandalkan kemampuan kita, menganggap kita hebat, menganggap diri kita bijak. Tetapi biarlah firman di pagi hari ini adalah kita mengejar apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dunia mau, bukan apa yang manusia mau, tetapi kita mengejar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan ini. Untuk kita pagi hari ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Siapalah kami yang penuh dengan noda dan dosa ini Tuhan, sehingga Engkau
melakukan kami menjadi orang yang berharga. Bahkan Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Engkau menebus kami dari dosa Tuhan. Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, orang yang Kau pilih, orang yang Kau urapi di tengah-tengah dunia ini Bapa. Untuk kami boleh menjadi lilin, menerangi kegelapan. Untuk kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, walaupun sering kali kami jatuh bangun Tuhan, di tengah-tengah keadaan situasi kami, namun kami tetap percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, Engkau melihat kami ada di ruang Zoom ini Bapa, seberapapun jumlah kami Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami. Bapa, Engkau menyertai hamba-Mu Ibu Pungki, biarlah apapun yang hamba-Mu lakukan lewat puji-pujian itu Tuhan menjadi dupa yang harum. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Hari dan keluarganya, dimanapun Kau tempatkan Pak Hari di saat ini Tuhan, bahkan di kota Sydney Tuhan, dia boleh menjadi garam dan terang. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Liviana Tuhan, apa yang dia rindukan, dia butuhkan, Engkau tahu. Engkau melihat kedalaman hatinya dan kerinduannya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Mawar saat ini Tuhan, yang masih terbaring Tuhan, dalam memiliki bagaimana tulang belakangnya tidak berfungsi. Kami percaya Tuhan Engkau menjamahnya, Engkau memulihkan, Engkau sanggup merubahnya Tuhan. Dan kami percaya saat ini tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah hamba-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy juga yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Engkau mengurapi Pak Tommy Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan Pak Tommy hari lepas hari Tuhan, karena bukan kebetulan Engkau memilih hamba-Mu, Engkau tempatkan di tengah-tengah situasi di mana hamba-Mu berada melayani saat ini Bapa. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi, menjamah, mencukupkan segala keperluannya. Apa yang ada dia rindukan, dia butuhkan, Engkau tahu Tuhan. Engkau melihat kerinduan hatinya saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan Ibu Lydia Lalang yang tidak bersama-sama dengan kami, yang hari ini berada di rumah sakit sedang menghadapi operasi Tuhan. Biar Engkau menjamah dia Tuhan, biarlah operasi itu lancar Tuhan, dan biarlah lewat operasi tangan dokter, para medis Tuhan, tangan-Mu sendiri ada di baliknya. Karena kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Kami juga berdoa buat Pak Martin yang juga tidak bersama-sama dengan kami, bahkan juga rekan-rekan yang lain dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Diberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Pungki. Ya, baik. Terima kasih hambanya, Ibu Evangelis Neneng, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan luar biasa. Ini harus kita lakukan, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya sebagai pendengar, kita lakukan. Kita memberi hati. Yang terbaik kita persembahkan bagi Tuhan. Karena Dia membutuhkan kita juga. Membutuhkan pujian kita, membutuhkan berkat dari kita yang berupa pujian. Mari kita terus meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita benar-benar mampu memujinya. Baik, kita akan melanjutkan doa syafaat kita. Mohon kesediaan Bapak Tommy, Bapak Pendeta Tommy. Kita doakan bangsa dan negara kita, dan kemungkinan apa yang akan terjadi, biar semuanya kita kuat menanggungnya, dan sekiranya Tuhan izinkan bencana-bencana alam bisa Tuhan hancurkan. Silakan Pak Tommy, dan nanti terakhir Bu Neneng akan menutup doa dengan doa penutup dan doa berkat. Namun sebentar kita angkat pujian terlebih dahulu. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menarik, seperti